Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada pertemuan pertama ini di kelas negosiasi dan jaringan, saya akan menyampaikan materi tentang konflik dan juga negosiasi. Dan langsung saja kita mulai. Kita mulai pembahasan pada hari ini berkaitan dengan konflik, dan saya rasa seharusnya satu dua hal atau satu dua di antara kawan-kawan sekalian itu sudah mengerti tentang konflik lah, pemahaman dasar tentang konflik. Jadi apa itu konflik? Pada dasarnya konflik bisa diartikan sebagai kondisi di mana terdapat sekelompok orang, apabila itu kelompok atau kemudian dua individu ataupun dua belah pihak, bisa itu orang, individu ataupun perseorangan, yang mereka punya persepsi yang berbeda terhadap satu hal gitu, atau kemudian mereka punya kepentingan atau punya tujuan berbeda gitu. Dalam gambar ini kan bisa kita lihat bahwa ternyata bagaimana masing-masing individu mempersepsikan atau menafsirkan angka yang terletak di bawah ini bisa menimbulkan konflik gitu loh. Jadi seseorang bisa menyebut itu angka 6, atau kemudian seorang lainnya menyebut itu angka 9 gitu loh. Dan konflik juga bisa terjadi ketika ada persinggungan kepentingan, atau di mana atau kondisi di mana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya punya kepentingan yang berbeda gitu loh. Misalkan antara kelompok pekerja dengan kelompok bos ya, manajerial level atas gitu, kan mereka punya kepentingan yang berbeda gitu. Nah, dari intinya perbedaan-perbedaan tersebut yang kemudian menyebabkan sebuah konflik ataupun sebuah potensi konflik itu dapat terjadi gitu loh. Dan sebagai pengantar di awal bahwa konflik pun bisa dibedakan menjadi dua. Pertama itu ada konflik laten, dan satu lagi ada konflik terang-terangan ya. Intinya kalau konflik laten itu konflik manifest. Nah, kalau konflik laten itu adalah konflik yang dimana kedua belah pihak itu mereka tidak menyadari bahwa mereka dalam kondisi sedang bertengkar atau kemudian berkonflik dalam kondisi yang tidak satu tujuan lah, tidak sama gitu. Tapi kalau konflik yang manifest itu mereka terang-terangan, seperti kalau kita lihat mungkin perang dunia, kemudian atau boykot antara boykot impor dari negara satu dengan negara yang lainnya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh konflik manifest yang dimana bisa dilihat secara kasat mata gitu loh. Dan kedua belah pihak menyadari bahwa mereka dalam kondisi konflik, dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa konflik bisa terjadi gitu loh. Kalau dilihat secara sekilas seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa konflik itu bisa terjadi karena yaitu tadi perbedaan ataupun perselisihan, entah itu berkaitan dengan persepsi, sudut pandang, cara memandang sesuatu, atau kemudian perbedaan tujuan, atau kemudian misi, atau kemudian harapan, seperti itu. Tapi kalau di breakdown lebih jauh, konflik juga bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kompetisi memperebutkan sumber daya. Ini bisa teman-teman lihat misalnya kalau yang tinggal di sekitar ataupun di sekitar rumahnya ada punya perusahaan-perusahaan besar gitu, biasanya ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat gitu. Karena apa? Karena biasanya perusahaan memonopoli sumber daya yang ada di sekitar wilayah tersebut, sehingga masyarakat tidak punya lagi akses untuk memanfaatkan sumber daya. Dalam artian kita contohkan misalnya perusahaan Aqua gitu, perusahaan air minum Aqua itu kan mereka memonopoli sumber daya air dari pegunungan gitu. Kalau ditelusuri lebih jauh,
paling tidak ada satu atau dua konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat, karena mungkin bisa jadi pemukiman ataupun wilayah tempat tinggal masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi kekurangan air karena perusahaan kemudian menyerap ataupun menggunakan air secara monopoli seperti itu. Kemudian yang kedua, konflik juga bisa terjadi karena ketidakjelasan antara tanggung jawab dan wewenang. Contoh sederhana saat tugas kelompok tugas kelompok mahasiswa kan teman-teman kadang-kadang dikasih tugas kelompok membuat presentasi atau kemudian membuat paper gitu. Dalam satu kelompok ada 5 orang gitu loh. Karena tidak jelas siapa ketuanya ataupun tidak ada rundingan, tidak ada kesepakatan sebelum mengerjakan tugas kelompok tersebut, akhirnya di pertengahan jalan atau kemudian di akhir terjadi lempar-lempar tanggung jawab loh. Karena apa? Karena tidak ada ketidakjelasan tadi, ketidakjelasan wewenang antara individu A, B, kemudian C, dan juga mungkin D atau si fulan siapa gitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perbedaan persepsi dan cara bekerja yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga ada perdebatan antara equity dan equality, di mana jadi ada kelompok ataupun ada sekelompok ilmuwan ataupun sekelompok orang yang menganggap bahwa keadilan itu terjadi ketika masing-masing individu mendapatkan jumlah yang sama gitu loh. Entah dia punya effort dalam artian berusaha ataupun tidak berusaha, pokoknya dia mendapatkan hal yang sama dengan individu yang lainnya. Tapi ada yang punya persepsi bahwa apa yang kamu dapatkan itu ya sesuai dengan usahamu, sesuai dengan kerja kerasmu. Nah, perbedaan-perbedaan cara pandang itu tadi menyebabkan potensi konflik loh. Kemudian perbedaan kelas ya, di sini perbedaan kelas. Kelas yang saya maksud bukan secara ruang atau fisik ya, tapi adalah secara status sih. Status. Nah, kalau untuk sementara mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kelas proletar, atau kemudian ada yang mengenal juga dengan kelas borjuis gitu. Itu kan adalah salah satu bentuk pertentangan kelas gitu, antara kelas atas sama kelas bawah, antara bos sama pekerja, antara majikan yang punya aset sumber daya dengan buruh hariannya dengan pekerja gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa dianggap sebagai salah satu penyebab potensi konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Pertanyaannya siapa sih yang berkonflik gitu? Siapa saja yang berkonflik? Saya mengelompokkan menjadi dua sih, yaitu individu, kemudian juga ada kelompok. Bahwa konflik bisa saja terjadi antara individu dengan individu, atau kemudian antara individu dengan kelompok, atau sebaliknya ya, antara kelompok dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Saya yakin bahwa teman-teman sekalian sangat mudah menemukan contoh-contoh konflik ini di tengah masyarakat gitu. Antara individu dan individu, misalnya antara ya sesama teman gitu, atau kemudian antara individu dengan kelompok, misalnya antara pendatang di suatu wilayah baru, di perumahan baru dengan orang-orang lama di perumahan tersebut gitu. Atau kemudian antara kelompok dengan kelompok, kalau kawan-kawan mengikuti berita misalnya di Kalimantan itu antara kelompok Madura dengan kelompok suku Dayak seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh konflik yang sudah terjadi, yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini saya coba breakdown beberapa contoh sederhana lagi konflik yang mungkin berpotensi terjadi antara anak dengan orang tua, terkait perbedaan pendapat. Misalnya si anak pingin kuliah di jurusan teknik, tapi orang tua pingin agar anaknya kuliah di jurusan kedokteran. Itu kan memicu konflik, perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang. Atau kemudian antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswi, bahwa dosen menganggap bahwa
mahasiswanya tidak aktif, tidak berpartisipasi penuh di kelas, tapi mahasiswa ataupun mahasiswi merasa bahwa mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan penuh perhatian untuk menyimak materi dosen gitu. Ya semua kan kembali lagi perbedaan standar gitu, standarisasi antara individu satu dengan individu lainnya, ataupun antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kemudian konflik antara ini sangat mudah ditemukan pemerintah dengan masyarakat, atau kemudian antara perusahaan dan konsumen atau masyarakat, dan terakhir antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh sederhana siapa saja yang bisa berpotensi mengalami konflik. Nah, bagaimana cara meminimalisir konflik sebenarnya? Ketika konflik itu belum terjadi, yang pertama yaitu pemisahan secara fisik gitu. Ya, kalau kita kawan-kawan yang laki-laki terutama dulu mungkin pernah berantem, jadi sebelum benar-benar terjadi baku hantam, ya dilerai, dipisahkan secara fisik gitu loh. Atau kemudian ya beberapa contoh-contoh lainnya lah gitu. Terus juga bagaimana cara meminimalisir konflik yang belum terjadi, yaitu pengambilan keputusan hierarki. Salah satu contohnya misalnya ketika ada karyawan di suatu perusahaan ataupun ada karyawan yang cekcok sesama karyawan di tempat kerja, maka kemudian Pak Bos turun tangan gitu loh. Jadi Pak Bos yang ambil keputusan. Selanjutnya ada juga dengan cara birokrasi, atau dengan cara melalui kebijakan, aturan atau undang-undang gitu loh. Jadi aturan-aturan tersebut yang dibuat oleh pemerintah atau yang kemudian disepakati oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini misalnya masyarakat adat. Nah, maka kan ketika semua orang patuh terhadap aturan atau kemudian kebijakan yang dibuat bersama tersebut, maka akan harapannya meminimalisir konflik gitu loh, sehingga konflik tidak terjadi. Atau kemudian pelibatan pihak ketiga, sebagai salah satu contoh mungkin pelerai atau kemudian wasit ya gitu. Selanjutnya juga ada negosiasi. Nah, ini adalah beberapa contoh cara meminimalisir konflik yang belum terjadi. Tapi bagaimana apabila konflik tersebut ternyata sudah terjadi? Nah, ada 5 model resolusi konflik. Yang pertama yaitu kompetisi distribusi. Jadi ada individu yang menang, ada individu yang kalah di sini. Nah, dalam model ini kita salah satu pihak atau sebelah pihak itu mengutamakan kepentingan, ingat ya, kepentingan diri sendiri atau kelompoknya daripada pihak yang lainnya. Jadi bodoh amat, ataupun ya saya tidak peduli si lawan berkonflik ini mau dia menang atau kemudian mau dia untung ataupun bagaimanapun, intinya kita individu atau kelompok harus menang, harus mendapatkan memenangkan konflik ini gitu, perselisihan ini. Kemudian yang kedua itu ada ada lawan dari kompetisi distribusi, yaitu kolaborasi integrasi. Jadi kalau bahasa kerennya itu win-win solution lah. Jadi tidak ada pihak dirugikan. Kedua pihak itu baik kebutuhan ataupun kepentingannya sama-sama terpenuhi gitu loh. Hanya saja mungkin tidak terpenuhi secara utuh ya, tapi ya mungkin agak sedikit dikurangi loh. Selanjutnya ada yang ketiga itu resolusi konflik kompromi, di mana model ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan kedua belah pihak apabila memungkinkan gitu loh, dengan cara kompromi, dengan cara diskusi. Dan keempat yaitu dengan cara menghindar, baik dia tidak mengambil tindakan apapun, dan bisa jadi tidak ada kebutuhan atau kepentingan yang terpenuhi dari kedua belah pihak gitu. Jadi ya hampir mirip dengan win-win solution, hanya saja ini sedikit terbalik gitu. Jadi kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Nah, kalau win-win solution tadi yang saya sebutkan kolaborasi integrasi ini, kedua pihak masih mendapatkan manfaat ataupun kebutuhan dan kepentingannya itu masih terpenuhi meskipun tidak secara utuh. Nah, kalau menghindar ini benar-benar tidak mendapatkan apapun loh kedua belah pihak loh. Jadi draw mungkin lah, kalau bahasa kompetisinya itu draw, seimbang.
Selanjutnya itu ada akomodatif, yaitu menyerah karena tidak penting bagi Anda dan penting bagi pihak lainnya. Karena kan dalam beberapa dalam beberapa situasi mungkin si salah satu individu atau kelompok merasa bahwa hal yang sedang mereka perdebatkan ataupun mereka selisihkan, mereka konflik itu tidak begitu penting lah, tidak begitu urgent bagi mereka. Akibatnya ya mereka bukan menyerah, tapi ya membiarkan pihak lainnya menang gitu, membiarkan pihak lainnya untuk mendapatkan manfaat atau kemudian untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya itu. Jadi terserah mereka. Sedangkan salah satu pihak lainnya itu bukan kalah, tapi mereka tidak ambil pusing lah seperti itu. Nah itu 5 model resolusi konflik yang sudah terjadi. Nah kemudian kita masuk ke part atau bagian negosiasi, bahwa negosiasi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, ya betul tadi. Negosiasi ada ya karena konflik tadi ada gitu loh. Jadi kalau tidak ada konflik ya kita tidak butuh negosiasi seperti itu. Nah ini saya coba kutip quotes ya, pepatah. Bapak yang di sebelah ini quotesnya yang di bawah sini. Negosiasi yang baik itu ditandai dengan kesepakatan bagi semua pihak gitu loh. Jadi ya win-win solution tadi yang paling baik sebenarnya. Meskipun ada berbagai cara negosiasi, tapi yang paling baik dari 5 cara tadi yaitu win-win solution ya, dimana kontribusi integrasi. Terus ada juga quotes ini dari Davis, bahwa mayoritas kebijakan itu lahir dari sebuah proses negosiasi yang kompleks dan rumit. Nah dari quotes ini kita akan dapat lah gambaran atau ramalan masa depan nanti ketika teman-teman mahasiswa mungkin jadi perangkat pemerintah gitu ya, atau kemudian jadi mungkin PR ya, public relationship di perusahaan yang kemudian akan berhadapan dengan masyarakat. Nah maka kedepannya akan menemui banyak sekali macam-macam konflik itulah. Dan dari konflik-konflik tersebut harapannya akan lahir kebijakan atau kemudian aturan-aturan atau kemudian paling sederhana kesepakatan di kedua belah pihak gitu. Jadi untuk sementara ini teman-teman akan tahu bahwa mata kuliah ini akan sangat berguna bagi kita karena ini negosiasi itu merupakan sebuah skill sih sebenarnya. Akan menjadi skill yang harus diasah. Jadi bukan hanya pelajaran 1 semester. Jadi negosiasi itu adalah skill yang harus diasah. Dan bagaimana cara mengasahnya ya dengan menerapkannya secara terus-menerus, dengan berhadapan dengan berbagai macam konflik, karena beda konflik akan beda lagi proses negosiasi atau kemudian strategi atau kemudian teknik gitu, taktik kita menyelesaikan masalahnya. Lanjut, apa itu negosiasi? Bahwa Kissinger itu tahun 1969 dia menyebut negosiasi itu is a process of combining conflicting position gitu. Jadi posisi konflik, posisi berdebat, posisi tidak saling sepakat into a common position. Jadi tempat yang sama gitu loh. Jadi sebelumnya mungkin di tempat yang berbeda, kemudian menjadi satu ruang yang sama gitu. Under decision rule of unanimity. Nah bahwa negosiasi itu punya kekhasan lah, atau punya ciri khasnya. Ciri khasnya itu dia ada yang namanya strategi, kemudian ada juga yang namanya taktik tadi yang saya sebutkan. Apa itu strategi? Strategi adalah rencana yang akan digunakan untuk mewujudkan atau kemudian mewujudkan sesuatu sampai di tujuan akhir gitu loh. Jadi strategi itu adalah rencana kita loh dari awal sampai akhir. Nah kemudian taktik adalah kemampuan untuk menggunakan metode atau peralatan yang ada gitu. Jadi bagaimana cara-cara mungkin berkomunikasi atau kemudian bagaimana cara-cara bernegosiasi tadi.
Nah, ini adalah dua hal yang melekat di dalam konsep negosiasi, yaitu strategi dan taktik. Kita kembali coba ingat-ingat bahwa tadi ada 5 metode atau kemudian formula untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Ada itu tadi kompetisi distribusi, kemudian ada yang kolaborasi integrasi, kemudian ada yang akomodatif yang terakhir, kemudian ada yang kompromi. Itu bahwa dari kelima jenis metode itu, dua metode kompetisi distribusi dan kolaborasi integrasi itu merupakan dua metode yang paling sering digunakan, paling sering dipraktekkan oleh banyak orang gitu. Nah, apa sih yang membedakan antara kompetisi distribusi dengan kolaborasi integrasi? Ingat ya, kompetisi distribusi dan kolaborasi integrasi. Kalau kompetisi distribusi itu salah satu pihak, entah itu individu atau kelompok, mencoba untuk ngeklaim value. Nanti saya jelaskan bagaimana istilah claim value ini. Kemudian kalau kompetisi distribusi itu ada pemenang, ada yang kalah, jelas. Ada yang dapat kepentingannya atau kebutuhan terpenuhi secara utuh, yang satu lagi tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian yang ketiga, pemenang mendapatkan lebih banyak daripada yang kalah gitu ya. Contohnya, apa contohnya? Saat penawaran gaji pekerjaan atau kemudian saat belanja di pasar gitulah. Ketika mungkin teman-teman sekalian udah nyimak orang tuanya yang belanja ke pasar kemudian melakukan negosiasi dengan cara melakukan tawar-menawar harga produk dengan penjual gitu kan. Ketika anggaplah sebuah produk dijual seharga 100.000. Nah, dari 100.000 itu sebenarnya keuntungan penjual itu dia dapatkan sekitar 30.000 loh. Namun saudara-saudara sekalian menawar harga menjadi 90.000 gitu, turun 10.000. Artinya apa? Artinya si penjual tadi harus merelakan dia tidak mendapatkan banyak gitu, tidak mendapatkan penuh keuntungan yang sebelumnya mungkin keuntungannya bisa sampai 30.000, akhirnya hanya dapat keuntungan 20.000 gitu loh. Dan kita pun sebagai pembeli yang awalnya harus mengeluarkan uang 100.000 menjadi hanya 90.000. Dari situ kan kelihatan sebenarnya pada posisi tersebut si penjual masih dalam kondisi menang gitu loh, karena dia hanya mengurangi sekian persen dari keuntungannya. Dan sedangkan kita ya mengurangi sekian persen, tapi setidaknya si penjual masih mendapatkan keuntungan yang cukup gitu lah, sekitar 20.000-an gitu. Dan kemudian itu menjadi salah satu contoh bagaimana tawar-menawar itu dianggap sebagai sebuah proses negosiasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu kan ada kolaborasi integrasi. Bahwa dalam kolaborasi integrasi itu ada istilahnya creating value. Kita menciptakan nilai lagi. Nilai yang mana mungkin sebelumnya tidak ada ataupun tidak terpikirkan sama sekali, kemudian diciptakan atau dicari bersama gitu loh, antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jadi bekerja sama lah bahasa sederhananya gitu. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak itu tidak dirugikan. Mereka sama-sama diuntungkan. Hanya saja ya salah satu pihak atau kemudian kedua belah pihak gitu ya tidak mendapatkan kebutuhan atau kemudian kepentingannya itu tidak terpenuhi secara utuh. Contohnya apa? Contohnya saat menentukan akan makan di mana bersama teman atau kemudian pacar gitu. Ini kan adalah salah satu contoh negosiasi diskusi gitu ya. Jadi ya ketika makan di mana pun ya nggak ada pihak yang dirugikan. Tapi dalam proses kita menentukan akan makan di tempat A atau di tempat B itu kan ada proses negosiasi. Kamu bisa jadi senang makan di tempat A karena mungkin harga yang murah, sedangkan temenmu lebih memilih untuk biarlah bayar mahal tapi yang penting makanannya enak gitu loh. Nah, itu kan
ada proses negosiasi, ada proses berdiskusi. Meskipun nanti makannya jadinya di tempat A, tapi si temanmu itu tidak merasa problem, tidak merasa keberatan gitu. Atau kemudian kalaupun jadinya makan di tempat B, kamu pun tidak jadi problem karena mungkin bisa jadi temanmu yang nanti neraktir kan gitu. Itu adalah salah satu contoh ya resolusi konflik, kolaborasi, integrasi. Ya. Nah, ini saya coba contohkan dalam konteks pizza gitulah ya. Dalam konteks pizza, bagaimana teknik kompetisi distribusi dan kolaborasi integrasi itu diterapkan. Kalau kompetisi distribusi itu ada win, ada yang lose, ada yang kalah gitu loh. Jadi ada yang pihak yang mendapatkan banyak sekali porsinya, tapi ada satu pihak yang mendapatkan hanya sedikit, atau mungkin bisa jadi dia nanti tidak dapat sama sekali gitu loh. Nah, tapi kalau di kolaborasi integrasi seperti yang dipaparkan di slide sebelumnya, bahwa kita mencoba creating sebentar. Kita mencoba menciptakan value baru loh. Menciptakan tidak dalam definisi harfiah menciptakan ya, tapi bisa jadi itu mencari atau kemudian menyepakati bersama hal-hal yang sebelumnya mungkin belum dibahas gitu. Dalam konteks ataupun dalam contoh pizza ini bisa jadi kita mungkin membuat pizza yang lebih besar atau kemudian membeli pizza yang lebih besar tadi dengan harapan bahwa masing-masing pihak tetap dapat porsi yang lebih daripada pizza yang lebih kecil ini tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh kompetisi distribusi dan juga kolaborasi integrasi. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan jumlah gitu loh. Ataupun ketika kita bernegosiasi dengan pihak lainnya, dengan pihak sebelah, bagaimana cara kita meningkatkan agar mungkin kepentingan kita itu lebih banyak terpenuhi atau kebutuhan kita itu lebih diutamakan. Cara pertama yaitu membangun kepercayaan dan berbagi informasi gitu loh. Jelaskan mengapa kamu sangat ingin sekali porsi pizza yang besar gitu. Mungkin karena sebelumnya kamu belum pernah makan pizza, atau mungkin karena kamu sangat lapar gitu loh. Nah, jadi pihak lawan akan mencoba untuk memaklumi. Nah, itu mencoba untuk memaklumi dan akhirnya apa? Dan akhirnya mereka bersedia untuk melakukan kompromi, untuk membagi porsinya gitu loh. Itu salah satu contoh. Atau kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu loh. Ini dalam konteks negosiasi ketika kita bertemu dengan orang, atau dalam konteks ini misalnya dicontohkan kayak polisi ya mungkin. Ketika polisi berhadapan dengan seorang penjahat yang menyandera gitu kan. Nah, polisi kan bisa saja memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan, apa sih sebenarnya yang dia butuhkan gitu loh. Terlepas daripada tindakan kriminalnya, apakah ketika dia melakukan tindakan kriminal itu benar-benar ya karena ingin melukai, atau kemudian ya karena dia butuh sesuatu, misalnya butuh uang, butuh makan, butuh apa gitu loh. Dan dari pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti itu kan, maka akan terkuak lah informasi-informasi lebih jauh yang dipikirkan ataupun yang sedang menjadi pertimbangan dari pihak lawan gitu loh. Dalam hal ini si penjahat tadi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara meningkatkan persentase kemenangan kita dalam proses negosiasi. Kemudian yang ketiga itu berikan berbagai macam pilihan kesepakatan gitu loh. Jadi kita kasih opsi A, B, C, D, E gitu. Dan nanti pihak lawan tinggal memilih gitu. Dalam konteks bekerja gitu ya, kita sebagai pekerja dan kemudian nanti dikasih bos gitu, mungkin dikasih pilihan mau gaji sekian dengan konsekuensi harus kerja lembur, atau kemudian tidak dapat tunjangan gitu, atau dengan gaji kecil tapi kemudian dapat tunjangan yang
tidak disebutkan lah, yang tidak terpikirkan oleh kita gitu. Atau kemudian ketika nanti kawan-kawan sebagai penjual ya bernegosiasi dengan pembeli di pasar gitu, kasih pilihan. Kalau ibu tidak nawar, saya kasih bonus gitu. Misalkan beli barang harga 100.000 gitu, kalau tidak nawar nanti dapat bonus apa gitu. Nah, itu kan jadi salah satu proses negosiasi dengan cara memberikan berbagai macam pilihan yang bisa menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir bisa dengan cara berikan penawaran kesepakatan secara terus-menerus. Artinya misalnya dalam suatu event atau kejadian kita melakukan proses negosiasi gitu, tapi tidak menemukan titik terang gitu loh. Nah, kita sebagai salah satu pihak akan mencoba untuk memfollow up terus-menerus gitu loh. Contoh sederhananya mungkin kayak sales atau kemudian marketing kartu kredit itu. Satu kali teman-teman ngangkat telepon atau kemudian membalas pesan dari marketing kartu kredit, ketika mereka merasa belum berhasil untuk menggait teman-teman menjadi nasabah mereka akan mencoba terus-menerus untuk memberikan follow up gitu loh. Mencari gitu loh, menggali-gali informasi agar sampai pada suatu masa kita menyetujui untuk menjadi nasabahnya gitu. Nah, proses itu kan disebut juga sebagai proses negosiasi gitu lah, antara si marketing dengan kamu sebagai calon nasabahnya gitu loh. Perkara nanti kalaupun nanti kawan-kawan sekalian mengambil atau mengiyakan pengajuan kartu kredit atas nama saudara, bisa jadi itu kemenangan bagi dia karena mendapat nasabah baru, dan juga kemenangan bagi saudara. Karena apa? Karena sudah punya kartu kredit. Artinya apa? Artinya ya mungkin akses untuk beli-beli barang promo-promo di online shop kan menjadi lebih besar gitu loh. Ya jadi win-win solution bagi kedua belah pihak gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman sekalian untuk video kali ini tentang konflik dan juga negosiasi. Pada pertemuan selanjutnya saya akan coba jelaskan lebih detail di bagian negosiasi ya, karena ini kan mata kuliah negosiasi, tentang pendekatan-pendekatan dan juga kajian-kajian teoritis dari konsep negosiasi. Lebih dan kurang cukup sekian dulu video hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.